Shalom saudara, selamat datang di Gibeon Church. Di sini bukan tempat untuk orang sempurna, tapi tempat di mana kita semua disempurnakan oleh kuasa Injil dan kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus. Minggu ini kita akan bersama merenungkan pertanyaan katekismus minggu yang ke-31. Saya akan membacakan pertanyaannya dan kemudian kita bersama membaca untuk jawaban dan juga ayat Alkitab yang tertera di layar. Pertanyaannya, bagaimana kita sebagai orang percaya bertumbuh dalam kesalehan? Kita bertumbuh dalam kesalehan ketika kita mengenal akan kemuliaan dan kasih karunia Allah, memahami dosa kita sendiri dan menanggapinya dengan pertobatan melalui iman dalam kuasa Roh Kudus yang menghasilkan buah dalam kehidupan kita. Kita baca bersama di dalam 2 Petrus 1 ayat yang ke-5 sampai dengan ayat yang ke-7. Justru karena itu kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan kepada imanmu kebajikan, dan kepada kebajikan pengetahuan, dan kepada pengetahuan penguasaan diri, kepada penguasaan diri ketekunan, dan kepada ketekunan kesalehan, dan kepada kesalehan kasih akan saudara-saudara, dan kepada kasih akan saudara-saudara, kasih akan semua orang. Silakan duduk. Saudara, ketika kita dapat percaya kepada Yesus Kristus dan mengakui bahwa Dia adalah Tuhan di dalam hidup kita, kita mengakui Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat di dalam hidup kita. Kita percaya itu adalah karya Allah sepenuhnya di dalam hidup kita. Dan itu semata-mata karena kasih karunia-Nya melalui iman yang juga Ia anugerahkan kepada kita. Namun setelah kita menerima anugerah keselamatan itu dengan cuma-cuma, Allah mau agar kita terus bertumbuh di dalam proses pengudusan yang kita jalani seumur hidup kita. Melalui iman yang Allah anugerahkan, kita seharusnya semakin rindu untuk mengenal Dia, kita semakin mencintai apa yang Dia cintai, dan seharusnya kita juga rindu untuk terus memancarkan kasih Kristus melalui kehidupan kita, sehingga orang lain juga diberkati melalui kehidupan kita. Dan hal itu terwujud melalui tindakan kesalehan yang kita lakukan. Ayat yang baru saja kita baca mengingatkan kita bahwa setiap kita yang sudah berada di dalam Kristus dipanggil untuk terus bertumbuh di dalam kesalehan, kebajikan, pengendalian diri, kesabaran, dan juga di dalam kasih. Hal ini menunjukkan bahwa kehidupan seorang Kristen bukanlah kehidupan yang terasing, yang terpisah dari orang lain dan berfokus pada diri sendiri. Melainkan kehidupan yang menjadi terang bagi orang lain, sehingga melalui kita, orang lain boleh melihat Kristus di dalam hidup kita, dan mereka boleh memuliakan Tuhan. Salah satu sarana di mana kita dapat terus bertumbuh di dalam kesalehan adalah melalui pelayanan, dengan melayani. Dunia mengajarkan kita cara untuk menjadi besar adalah dengan dihormati, dengan pengaruh, dengan wibawa, dengan ketegasan. Namun Injil mengingatkan kita bahwa cara untuk menjadi besar adalah dengan melayani. Pada saat kita melayani, kita belajar untuk menghidupi kesalehan, kerendahan hati, kesabaran, serta kemurahan hati kepada sesama kita. Dan yang harus selalu kita ingat juga adalah bahwa tindakan kesalehan yang kita lakukan adalah wujud dari hidup yang terus dipimpin oleh Allah Roh Kudus. Dan itu merupakan buah dari iman percaya kita kepada Kristus. Artinya bukan dengan kekuatan kita sendiri kita menjadi saleh atau mengusahakan kesalehan itu, tetapi Allah Roh Kudus yang memampukan kita dan senantiasa menolong kita di dalam setiap tindakan kesalehan yang kita lakukan. Di dalam proses pengudusan yang kita jalani ini saudara, kita percaya Allah Roh Kudus senantiasa mengalibrasi hati kita. Mengingatkan kita bahwa yang kita lakukan bukanlah untuk mendapatkan sesuatu dari Allah, karena Allah sudah memberikan yang terbaik terlebih dahulu kepada kita, yaitu keselamatan melalui pengorbanan Yesus Kristus di atas kayu salib. Sehingga karena kita sudah terlebih dahulu mendapatkan kemurahan itu dari Allah, maka kita boleh belajar untuk memberikan kemurahan juga kepada orang lain. Allah Roh Kudus setia menuntun kita untuk terus memandang kepada karya Kristus yang sempurna. Karena Dialah alasan dan juga dasar untuk kita terus hidup di dalam kesalehan, di dalam perjalanan menuju keserupaan dengannya. Amin. Saya undang kita bangkit berdiri. Saudara, mari saat ini kita datang di dalam doa pertobatan secara pribadi. Karena mungkin di dalam kita menjalani tindakan kesalehan yang kita lakukan, kita melakukannya mungkin dengan kekuatan kita sendiri. Atau kita mungkin melakukannya dengan motif dan tujuan yang tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan.
Mari kita datang di dalam doa pertobatan secara pribadi. Dipersilakan. Ya Allah, kami mengucap syukur, terima kasih untuk karya-Mu yang begitu ajaib ya Tuhan, yang telah menyelamatkan kami ya Tuhan. Kasih karunia-Mu ya Tuhan yang begitu sempurna ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Saat ini kami juga datang memohon ampun di hadapan-Mu Tuhan. Ampuni kami karena di dalam menjalani proses pengudusan ini, di dalam menjalani tindakan kesalehan yang kami lakukan, terkadang kami mungkin melakukannya dengan kekuatan kami sendiri. Bahkan untuk motivasi yang keliru ya Tuhan. Saat ini kami datang memohon ampun di hadapan-Mu. Ya Allah Roh Kudus, tolong kami untuk dapat terus mengkalibrasi hati kami di dalam perjalanan menuju keserupaan dengan pribadi Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama-Mu Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.